Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun berada, perkenalkan nama saya M. Farel Fadili. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan kendaraan ramah lingkungan untuk mendukung SDG 7 dan SDG 13. Topik ini sangat penting. Kendaraan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dan perkembangannya sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Baiklah, pada slide kedua, sebelum masuk ke materi utama, kita perlu memahami dulu kenapa kendaraan ramah lingkungan itu penting. Saat ini kendaraan berbahan bakar fosil seperti bensin dan solar menjadi salah satu penyumbang polusi udara terbesar. Asap kendaraan yang kita lihat sehari-hari mengandung gas berbahaya seperti CO2 yang dapat memperburuk kualitas udara. Perkembangan teknologi akhirnya membawa perubahan besar. Muncul berbagai kendaraan ramah lingkungan yang lebih hemat energi, lebih efisien, dan tentu saja lebih bersih untuk lingkungan. Baiklah, kendaraan ini dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap bumi sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, SDG 7 atau Sustainable Development Goal 7 fokus pada energi bersih, aman, dan terjangkau. Kendaraan ramah lingkungan sangat mendukung tujuan ini karena banyak menggunakan sumber energi yang lebih bersih seperti listrik atau hidrogen. Misalnya, kendaraan listrik kini tidak hanya lebih hemat energi, tetapi juga lebih mudah di-charge. Banyak negara termasuk Indonesia mulai memasang charging station agar masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik. Dengan penggunaan energi bersih, kita bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, persediaannya semakin menipis. Baiklah, selanjutnya, kendaraan ramah lingkungan juga membantu dalam SDG 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Perubahan iklim saat ini sudah terlihat jelas, mulai dari cuaca ekstrim sampai meningkatnya suhu bumi. Salah satu penyebabnya adalah emisi dari kendaraan berbahan bakar minyak. Maka dari itu, penggunaan kendaraan ramah lingkungan menjadi langkah yang sangat efektif untuk menurunkan emisi CO2. Semakin banyak masyarakat beralih ke kendaraan bersih, semakin cepat kita mengurangi dampak perubahan iklim dan memperbaiki kualitas udara. Baiklah, kita dapat melihat pada slide nomor 5, jenis kendaraan ramah lingkungan. Kendaraan ramah lingkungan memiliki beberapa jenis. Pertama, kendaraan listrik atau EV. Kendaraan ini sepenuhnya menggunakan baterai sehingga sumber tenaga tidak menghasilkan asap sama sekali. Kedua, kendaraan hibrid, yaitu kendaraan yang masih memakai mesin bensin tetapi dibantu motor listrik untuk menekan penggunaan bahan bakar ketiga. Selanjutnya, kendaraan hidrogen atau fuel cell yang menghasilkan energi melalui reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen. Emisinya hampir tidak ada, bahkan yang keluar hanya uap air. Selain itu, ada juga kendaraan yang digerakkan oleh energi keterbarukan seperti tenaga surya, walaupun masih dalam tahap pengembangan. Selanjutnya, slide ke-6, perkembangan teknologi. Teknologi kendaraan ramah lingkungan berkembang sangat cepat. Salah satu perkembangan terbesar pada teknologi baterai. Baterai modern dapat menyimpan energi lebih banyak, lebih cepat di-charge, dan lebih awet sehingga jarak
tempuh kendaraan semakin panjang. Motor listrik juga semakin efisien sehingga kendaraan yang semakin aerodinamis membantu mengurangi hambatan angin dan membantu penggunaan energi lebih efisien. Di bagian ketujuh, ada manfaat kendaraan ramah lingkungan. Kendaraan ramah lingkungan punya banyak manfaat. Yang paling utama adalah mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Selain itu, kendaraan listrik lebih hemat energi dan biaya pemeliharaannya juga lebih rendah karena komponen lebih sedikit dibanding kendaraan bensin. Manfaat lainnya ialah udara jadi lebih bersih sehingga baik untuk kesehatan masyarakat. Banyak. Pada bagian ke-8, tantangan dan solusi. Meskipun banyak manfaat, ada beberapa tantangan seperti harga kendaraan yang masih cukup mahal dan infrastruktur pengisian daya yang belum merata. Tetapi tantangan ini mulai teratasi lewat subsidi pemerintah. Riset teknologi yang menurun biaya produksi, serta pembangunan stasiun pengisian di berbagai daerah. Jadi, meski ada hambatan, perkembangan terus menuju arah yang positif. Baiklah, bagian terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya, kendaraan ramah lingkungan sangat penting untuk mendukung SDG 7 dan SDG 13. Teknologinya terus berkembang, manfaatnya besar bagi lingkungan, dan semakin banyak dukungan pemerintah dengan bekerja sama semua pihak. Kita bisa menciptakan transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekian topik pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.